Selamat sore, Pak Aldian. Selamat sore, Bapak. Siap. Mohon maaf sudah mengganggu waktu jenengan ini. Siap. Pak Aldian. Ya. Mohon kami dijelaskan selaku kru dari Abah Tindik Televisi, yang mana saat ini jenengan lagi mengerjakan atau melakukan suatu kinerja dari proyek yang ada di Balai Prasarana Permukiman Jawa Timur. Monggo Bapak dijelaskan kapan pekerjaan ini, paket rehabilitasi bangunan kawasan Pusaka Benteng Pendem ini dikerjakan mulai kapan dan berapa hari kalender masa waktu pengerjaannya. Monggo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldian, selaku Set Operational Manager PT Perusahaan India Karya selaku kontraktor pelaksana. Proyek ini dimulai di tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 28 Januari 2023. Lama waktu pengerjaan 780 hari kalender, Pak. Siap. Kurang lebih 3 tahun ya Bapak ya? Ya, kurang lebih 2 tahun sekian gitu. 2 tahun sekian. Siap Bapak. Ya. Pak Aldian, Siap. untuk biaya pekerjaan dan dari mana sumber pembiayaannya ini dalam Benteng Pendem ini sudah dikerjakan kurang lebih hampir 2 tahun. Masa pekerjaannya ada di 780 hari kalender. Itu kira-kira memakan biaya berapa dan dari mana sumber dananya? Siap. Kalau nilai kontrak, Pak, itu 113 miliar 758 juta. Siap. Include PPN. Bertambah menjadi 125 miliar 106 juta include PPN. Sumber dana itu dari APBN, Pak. Ya? 2020 sampai dengan 2023. Siap. Penambahan tersebut, Pak, dikarenakan adanya peningkatan fungsi baik terhadap bangunan dan kawasan. Siap. Jadi terkait penambahan yang sebelumnya tidak ada 2 lantai, lantai 2 ini kan, Pak. Siap. Jadi ada 2 lantai. Sekarang ada 2 lantai. 2 lantai. Dan juga di kawasan, Pak, part kawasan itu kita kembalikan seperti awal. Gitu. Siap, Pak. Pak Aldian. Siap. Monggo kami dari Abah Tindik Televisi dijelaskan lingkup dan jenis daripada pekerjaan rehabilitasi bangunan kawasan Pusaka Benteng Pendem ini. Monggo Bapak. Baik. Lingkup pekerjaan kita terdiri dari 13 bangunan dan kawasan, Pak. Siap. Nah, di mana jenis-jenis pekerjaan itu meliputi struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Siap. Di pekerjaan struktur sendiri terdiri dari perkuatan baja dan pengecoran dak atap itu loh, Pak. Siap. Kalau pekerjaan arsitektur dia kita melakukan plester ulang, Pak. Dinding diplester ulang, pengecatan ulang. Pengecatan ulang. Iya, setelah diplester dicat, Pak ya. Iya, siap. Serta pemasangan kusen pintu serta daunnya juga kayu jati, Pak. Kayu jati. Dikembalikan seperti semula. Berarti Pak Aldian, mohon maaf. Ya. Pekerjaan yang jenengan lakukan ini seolah-olah benteng ini sama persis pada saat zaman dulu baru berdiri. Persis seperti itu, Pak. Siap. Kalau untuk pekerjaan mekanikal sendiri, Pak, itu mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Sebagai penunjang, Pak, Siap. fungsi dari bangunan itu sendiri, Pak. Meliputi pemasangan arus listrik dari PLN, Pak. Siap. Kita ada pekerjaan panel, pemasangan lampu-lampu, dan lampu-lampunya juga itu juga bukan lampu yang biasa, Pak ya, lampu kuno. Stop kontak untuk pengamanan, Pak ya. Siap. Untuk pengawasan kita ada CCTV, Pak. Ada CCTV, tata suara, dan fire alarm. Fire alarm, Pak. Untuk antisipasi ada smoke detector dan hidran pilar, Pak. Siap. Berarti dinding ini bisa bicara ya, Pak? Bisa, Pak. Siap. Pak Aldian, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya jenengan saat bekerja ini. Siap. Terima kasih atas kunjungannya, Pak. Siap, sami-sami. Salam semuanya untuk rekan-rekan. Siap. Salam sehat. Sehat, Pak. Siap. Selamat sore. Selamat Bapak. sore, Pak. Bisa dijelaskan saya atau Abah Tindik Televisi lagi berbincang dengan siapa ini? Ya. Monggo Bapak. Terima kasih. Perkenalkan saya, Pak. Nama saya itu Wawan Sudarmawan, yang dimana dalam hal ini adalah saya perwakilan dari
manajemen konsultan dari PT Virama Karya yang Siap. bergerak di BUMN. Nah, saya di sini sebagai tim leader juga, Tim leader. sebagai pengawas dari penyedia jasa, dalam hal ini adalah kontraktor. Kontraktor sendiri adalah PT Nindya Karya. Dari PT Nindya Karya. Iya. Siap. Ya, Oke, Pak Wawan, sebelum dan sesudah dilaksanakannya untuk rehabilitasi, iya. bagaimana koordinasi antara satuan kerja beserta PPK dengan penyedia jasa? Monggo, Pak. Untuk koordinasi kami juga melakukan koordinasi ya, koordinasi terhadap beberapa desain ya. Desain yang dalam hal ini desain itu lumayan cukup signifikan bagi kami, dan terkait koordinasi juga kami melakukan di beberapa stakeholder terkait. Ada Balai Pelestarian Cagar Budaya yang bertempat di Jokerto. Mojokerto. Ada juga kami melakukan koordinasi ke Balai Arkeologi Yogyakarta untuk mendapatkan beberapa data, karena Benteng Pendem itu sendiri lumayan minim ya, minim data terhadap Minim informasi. iya, minim informasi, karena Benteng Pendem itu yang tadi dikatakan tuh sangat minim informasi, karena beberapa dokumen yang penting itu tidak terdapat di beberapa perpustakaan. Siap. Apalagi cetak biru ya, karena di mana-mana ada benteng itu sendiri ada cetak biru ya. Ada cetak birunya. Nah, untuk Benteng Pendem ini sendiri cetak birunya kami tidak menemukan. Siap. Apalagi di Belanda sendiri itu kami tidak ada ya. Jadi kami memakai dokumentasi. Dokumentasi. Ya, foto dokumentasi, dan ada beberapa juga sketsa dari tahanan yang ada di Benteng Pendem yang Dari dulu Benteng ya, yang dulu Pendem dijadikan Pendem itu sendiri. ya, dulu dijadikan sebagai tahanan ya, tahanan perang. Nah, itu kami menjadikan pedoman bagi kami untuk melakukan revitalisasi di Benteng Pendem. Seperti itu kondisinya. Benteng Pendem itu juga apakah sama dengan Benteng Van de Bos, Pak? Untuk benteng sebenarnya gini, Benteng Pendem itu penamaan dari warga ya, warga penduduk di Ngawi ini. Nggih. Karena Benteng Pendem ini sejarahnya adalah dikelilingi tanggul keliling. Jadi orang dari luar itu atau pada zaman dulu itu tidak bisa melihat ke dalam. Nah, sehingga warga atau tahanan yang berada di sekitar Benteng Pendem itu menamakan Benteng Pendem. Benteng Pendem. Tetapi nama yang aslinya itu adalah nama dari jenderal atau gubernur Jenderal Van den Bos. Nah, itulah yang dikatakan ada perbedaan nama, tapi yang tercatat di nasional itu Van den Bos. Van de Bos Iya. untuk catatan nasional. Ya, catatan Tapi untuk nasional. catatan lokal Benteng Pendem. Siap. Jadi kalau untuk Benteng Pendem kan ada dua ya. Ada orang menyebutkan Benteng Pendem Cilacap, ada Benteng Pendem Ngawi. Itu ceritanya seperti itu. Siap, Pak. Pak Wawan, Iya. mungkin bisa dibagi sedikit cerita-cerita saat jenengan mengerjakan dari mulai awal hingga menuju akhir pekerjaan. Seberapa besar tantangan dan kendala yang jenengan hadapi pada pekerjaan Benteng Pendem ini? Iya. Untuk tantangan kami sendiri lumayan besar ya Pak. Namanya gedung cagar budaya ya, di mana harus dilestarikan, harus dikembalikan ke bentuk seperti existing atau seperti bentuk awal bentuk pembangunan gedung. Nah, untuk Benteng Pendem sendiri ini terjadi 3 periode pembangunan. 3 periode pembangunan. Iya, 3 periode. Nah, yang pertama itu periode pembangunan di zaman Belanda, Hindia Belanda. Hindia Belanda. Itu sebelum kemerdekaan ya. Nah, ada terus pembangunan kedua itu pada zaman Jepang. Ada beberapa lokasi yang kami dapatkan, dan kami dapatkan juga foto dokumentasinya. Itu kami dapatkan beberapa pondasi yang peninggalan dari pembangunan Jepang. Ada juga bekas-bekas tambahan dari bentuk dinding. Nah, itu kami temukan juga dan kami kembalikan ke bentuk semula. Ada periode ketiga itu periode masa kemerdekaan. Nah, ketika masa kemerdekaan ini digunakan sebagai benteng pertahanan atau benteng asrama, tempat tinggal dari Yon Armet 12. Yon Armet 12. Ya. Kami lakukan koordinasi juga ke batalion ya, dalam hal ini Yon Armet 12 untuk melakukan secara garis besar itu kami lakukan identifikasi bersama yang mana menjadi bagian atau bentuk tambahan dari
pada zaman itu. Artinya kami harus kembalikan ke bentuk aslinya Siap. di zaman Belanda atau zaman Jepang. Siap. Karena pada zaman TNI itu belum termasuk di dalam proses revitalisasi. Siap. Tapi ada beberapa bagian yang kami coba pertahankan untuk memperlihatkan dari bekas perjuangan dari bangsa Indonesia. Dari bangsa Ya, Indonesia. agar seperti ya inilah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut benteng ini. Siap. Itulah yang kami pertahankan. Jadi ada tiga bentuk tahun ya, tiga Oke. bentuk tahun yang dimana satu Belanda, kedua Jepang, ketiga Indonesia Indonesia sendiri. sendiri. Terus Pak Wawan, apakah selama pekerjaan ada ditemukan sebuah perihal-perihal sejarah atau artefak-artefak yang Ya. dimiliki oleh benteng pendem itu sendiri dan sudah diamankan oleh pihak panjenengan selaku konsultan dan pihak penyedia jasa? Iya. Monggo. Untuk beberapa temuan kami juga dapat ya Hmm. menemukan beberapa temuan yang cukup lumayan menarik ya. Siap. Ada beberapa guci Mhm. dalam bentuk tumbler. Nah itu kalau kami telusuri itu dari Jerman. Dari Jerman. Ya, dibawa dari orang Belanda kayaknya. Nah itu kami temukan di waktu penggalian. Nah penggalian itu dilakukan di daerah di sekitar kawasan, Sekitar kawasan. ya, yang dimana kami temukan di beberapa saluran air kuno. Oh, di saluran air. Nah itulah yang menjadi titik fokus kami. Mungkin di saluran air kuno ini terjadi beberapa regenerasi lah, regenerasi yang Ya. untuk ini terjadi ketika ini zaman Belanda. Siap. Nah itu ada zaman Jepang. Nah itu kami temukan beberapa temuan yang cukup besar. Ada koin Belanda, ada sendal anak-anak Jepang, itu ada juga. Terus ada beberapa guci juga, ada piring, Siap. ada dari Cina juga, Dari Cina. semacam piring ya, piring tulisan Cina itu. Ya. Dari keramik. Nah itu ada juga kami temukan. Nah kami di waktu rekonstruksi, kami seiring berjalan, kami juga dapat dilihat di belakang ini ya. Ini Ini kami temukan di waktu mau mengerjakan revitalisasi benteng. Posisi awal Ya, ya? posisi awal. masih Karena- awal pekerjaan. Ya, posisi awal ini karena di sini ini tidak terlihat sama sekali. Ini tidak nampak. Terpendam di dalam tanah. Nah, Siap, siap. ketika kami melakukan Uji materi? uji materi dan kami melakukan di sini dulu di desain itu ada saluran baru ya. Nah, kami melakukan penggalian. Nah, kami setelah melakukan penggalian ternyata di sini ada Ditemukannya ini. bangunan lama Bangunan. yang kemungkinan ini adalah mirror dari gedung yang Yang di sebelah utara. Iya, sebelah utara. Ini Siap. itu bagian dari dapur. Karena bisa dilihat ini ada 4 sumur ya. Siap, siap. Dan ada beberapa saluran juga di bawah pondasi. Terus terintegrasi semua masuk ke saluran kuno. Siap. Seperti itu. Itu cuma lumayan tantangan besar ya, karena Tantangan sangat cukup besar. iya, karena beberapa yang harus dipertahankan ya seperti ini. Oke. Bukan cuma dari bangunan itu sendiri, Siap. tapi inilah yang bentuk dari pola pikir dari cagar budaya, Siap. di mana harus mempertahankan atau yang mana dimaksud dengan identifikasi dan Identifikasi. iya. Mungkin Pak Wawan bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Abah Tindik di rumah kesan dan pesan dari panjenengan untuk masyarakat khususnya di Ngawi Ya. untuk pembangunan cagar budaya benteng pendem ini. Ya. Monggo. Ya, saya berharap untuk ke depan untuk warga sekitar dan para pelajar yang ingin mempelajari di bagaimana sejarah kami di sejarah Indonesia, perjuangan orang Indonesia yang merebut kemerdekaan, ya mungkin bisa mempelajari atau bisa melakukan studi di benteng pendem. Karena di sini cukup banyak ilmu yang dipelajari, ada beberapa ilmu teknik sipil, ada ilmu arkeologi, ada ilmu arsitektural, ada ilmu perekonomian. Di sini semua terangkum di dalam benteng pendem ini sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih Terima kasih Bapak. Pak Wawan. Sama-sama. Saya sudah banyak menyita waktunya. Iya. Matur suwun sangat. Atur suwun. Salam sehat, Salam sehat. salam Abah Tindik. Salam obat tendik. Selamat sore Bunda, mohon izin kami dari Abah Tindik Televisi sudah mengganggu waktu panjenengan dalam beraktivitas. Ya. Mohon izin bisa diperkenalkan Ibu
Ibu ini sebagai apa di Benteng Pendem Ngawi? Monggo dijelaskan ke sahabat-sahabat Abah Tindik di rumah. Oke, terima kasih dari Abah Tindik TV ya. Siap. Atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili dari Kementerian PUPR untuk sedikit menjelaskan terkait dengan kegiatan rehabilitasi Benteng Pendem di Ngawi. Di Ngawi, siap. Jadi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Monggo, Bunda. Saya Ani Virgiani. Sebelumnya saya selaku PPK untuk Awalnya. kegiatan. Iya, Awalnya, siap. Jadi kegiatan ini kan dimulai tahun 2020 ya, akhir tahun 2020 dan nanti akan selesai di sesuai kontrak Januari 2023. Nah, kemudian dalam perjalanannya sekarang ini per Mei 2022 saya menjabat sebagai Kepala Satker Prasarana Permukiman Wilayah 2 gitu, untuk Provinsi Jawa Timur pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Siap. Apa saja Bu Ani yang telah melatar belakangi sehingga dibugarnya atau direhabilitasi kawasan Benteng Pendem di Ngawi tersebut? Yang melatar belakangi sebenarnya panjang perjalanan untuk memperjuangkan agar kawasan Benteng Pendem ini akhirnya bisa bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah. provinsi dan kabupaten. Siap. Jadi sebenarnya tindakan-tindakan untuk menginisiasi rehabilitasi ini sudah dimulai mungkin sejak tahun 2016. Sudah banyak penelitian-penelitian, kemudian gongnya itu adalah menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden RI pada Februari 2019. Pada saat itu Pak Jokowi berkunjung ke Benteng Pendem. Siap. Didampingi dengan Forkopimda Ngawi ya pada saat itu, sehingga beliau langsung menginstruksikan agar Kementerian PUPR turun tangan untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi. Betul. Siap. Itu yang melatar belakangi. Siap. Jadi tidak hanya karena istilahnya politis saja, tapi memang kawasan Benteng Pendem ini mempunyai banyak sejarah. Jadi kawasan Benteng Pendem ini beserta masa bangunan yang ada di dalamnya itu kan dibangun pada tahun 1839 sampai dengan tahun 1845. Siap. Sudah ada beberapa masa sebenarnya ya semenjak Benteng Pendem ini dibangun sampai dengan saat ini. Jadi mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang gitu ya sampai dengan zaman prakemerdekaan itu sudah banyak fungsi yang ada di Benteng Pendem. Jadi sangat menarik karena Benteng Pendem ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan pada zaman Belanda, tapi benteng ini juga menjadi pusat logistik pada saat itu ya. Kemudian karena posisinya juga di antara dua sungai, Sungai Bengawan Solo dan Sungai Bengawan Madiun, ini juga menjadi sentra pengawasan untuk transportasi laut pada saat itu. Siap. Kemudian Benteng Pendem ini juga pada saat zaman Jepang juga pernah menjadi penjara. Gitu. Jadi fungsinya itu macam-macam. Terus pada saat zaman kemerdekaan tahun 1940-an ini juga menjadi camp tentara bagi tentara Indonesia ya. Tentara Indonesia. Gitu. Kemudian dari segi arsitekturalnya juga menarik karena benteng yang dibangun pada abad ke-19 ini mempunyai ciri khas benteng gitu ya yang mungkin tidak dimiliki oleh semua benteng. Di situ ada ravelin. Jadi ravelin itu semacam amphitheater terbuka yang ada di depan benteng. Ada juga 4 bastion di ujung-ujung benteng. Nah, itu adalah salah satu ciri khas desain benteng pada abad ke-17. Jadi sangat menarik sebenarnya untuk benteng ini. Siap. Gitu. Bu Ani, berapa nilai proyek yang dikerjakan untuk rehabilitasi kawasan Benteng Pendem tersebut? Nilai proyek secara keseluruhan ya. Siap. Jadi kurang lebih mungkin hampir 130 miliar. Itu meliputi untuk nilai konstruksi fisik itu kurang lebih di 125 miliar. Kemudian ada juga biaya untuk konsultan manajemen konstruksi dan juga ada beberapa biaya untuk administrasi kegiatan. Dan itu dianggarkan
dalam DIPA Satker kami mulai dari tahun 2020 dan tahun 2022 ini. Jadi itu tidak di dalam 1 tahun anggaran, ada 3 tahun anggaran. Selanjutnya Bu Ani bisa dijelaskan kepada televisi berapa lama pekerjaan rehabilitasi benteng pendem tersebut untuk dikerjakan? Oke. Jadi rehabilitasi kawasan benteng pendem ini dikerjakan selama 26 bulan. 26 bulan. Start dari Desember 2020 sampai dengan nanti Januari 2023. Tapi rencananya maksimal per akhir Desember 2022 ini kami harus sudah tuntas 100% dengan kondisi yang berkualitas dan rapi. Karena kawasan benteng ini mulai dari sekarang sudah digadang-gadang siap untuk diresmikan Presiden. Dalam tahun 2022. Dalam tahun 2022 ini sudah diusulkan untuk siap ya? untuk diresmikan oleh Pak Presiden. Siap. Jadi kami memang secara kontrak sifatnya adalah kontrak tahun jamak atau multi years kontrak. Multi years kontrak Bunda nggih? Iya. Siap. Selanjutnya Bu Ani, untuk luasan kawasan tersebut berapa hektar kurang lebihnya? Luas kawasan benteng itu ada 2 pemahamannya. Jadi kalau luas kawasan benteng sampai dengan batas Sungai Bengawan Solo itu kurang lebih 15 hektar. 15 hektar. Nah, tapi kawasan intinya yang kami kerjakan ini sampai dengan batas parit. Jadi kan di situ ada parit yang mengelilingi kawasan benteng. Betul. Itu 4,8 hektar. 4,8 hektar. Menghabiskan kurang lebih di 130. Ya, kurang lebih di 130 Siap. miliar. Selanjutnya Bu Ani, untuk lingkup pekerjaannya itu apa saja? Kalau bisa dijelaskan ke sahabat-sahabat Apa Titik di rumah. Lingkup pekerjaannya, jadi perlu dijelaskan bahwa di kawasan benteng ini ada 13 masa bangunan. Siap. Gitu ya. Ada 13 masa bangunan. Dan juga di situ ada penataan kawasan. Nah, 13 masa bangunan ini kalau bagi yang pernah tahu kondisi existing dulu ya, sebelum kita rehab, itu kan kondisi bangunan sebagian besar itu sudah hancur ya. Sudah hancur. Khususnya untuk konstruksi di lantai 2-nya. Sehingga lingkup yang kita kerjakan adalah melakukan atau membangun kembali sesuai kondisi benteng pada zaman dulu dibangun pada zaman Belanda. Jadi sesuai awal kondisinya sesuai awalnya. Ya. Jadi yang dulunya ada 2 lantai, nah itu kita kembalikan menjadi 2 lantai. Nah otomatis di situ ada beberapa perkuatan. Salah satunya adalah dengan perkuatan kolom baja untuk menopang beban struktur lantai 2 dan lantai dak atas. Ya. Karena kita tidak diperbolehkan untuk melukai dinding bangunan existing, gitu ya. Karena itu merupakan elemen benda cagar budaya yang tidak boleh kita lukai. Jadi konsepnya memang lingkup pekerjaan kita adalah adaptive reuse. Jadi kita berusaha seminimal mungkin melakukan perubahan di fasadnya, gitu ya. Tapi nanti ketika bangunan ini sudah jadi, kita diperbolehkan untuk mengoptimalkan fungsinya. Jadi bukan berarti setelah benteng ini selesai direhab, dia harus dikembalikan fungsinya sebagai benteng, tidak. Tapi kedepannya benteng ini bisa multifungsi, gitu ya. Malah rencana dari Pemda itu akan menjadikan benteng ini menjadi kawasan wisata ya, eduwisata, karena di situ juga ada wisata religi, karena di dalamnya juga ada makam. Oh, di dalamnya ada makam ya. Dan kembali lagi ke lingkup, jadi untuk 13 masa bangunan itu memang mayoritas selain kita mengembalikan struktur lantai 2-nya, kita juga melakukan pengelupasan dan pemelesteran kembali terhadap dinding-dinding existing yang kondisinya sudah rapuh. Seperti itu sampai dengan pengecatan. Kemudian juga ada pekerjaan arsitekturnya, keramik, kita tidak menggunakan keramik kita menggunakan andesit. Itu disesuaikan dengan kondisi zaman dulu menggunakan istilahnya granit bakar ya. Jadi pendekatan sekarang kita menggunakan andesit. Dan juga kita sampai ke semua kusen, baik itu kusen jendela maupun kusen pintu, itu kan kondisinya semuanya menggunakan kayu jati, dan itu sudah banyak yang rapuh, sehingga kita harus
membuat baru, tapi bentuknya kita samakan dengan bentuk pada zaman kolonial. Siap. Termasuk pemilihan aksesoris untuk handle pintu, kemudian hak kunci jendela, seperti itu. Jadi semua ornamen-ornamennya itu kita tidak bisa asal saja gitu ya, benda fabrikasi terus kita tempel ke situ, tapi beberapa memang harus di custom karena kita harus menyesuaikan dengan Kondisi seperti semula. kondisi untuk awal dalam, ya, kondisi betul. semula. Terus Bunda, mohon dijelaskan kepada Abah Tindik Televisi, apa saja yang telah ditemukan oleh pihak Satuan Kerja yang menangani khusus rehabilitasi Benteng Pendem ini, mulai awal dikerjakan hingga mau diresmikan ini, temuan-temuan arkeologinya semacam apa, Bunda? Ya, itu menarik. Nggih. Karena dalam perjalanannya kita banyak menemukan beberapa temuan arkeologis, kami menyebutnya ya, baik itu sifatnya yang temuan arkeologis terkait struktur bangunan maupun sifatnya berupa benda artefak. Jadi misalnya pada saat kita ingin membentuk leveling lantai halaman, di situ kita menemukan struktur pondasi bangunan yang diduga belum ada jejak sejarah yang pasti. Itu adalah dulu bekas bom atau dulunya adalah bangunan yang tidak jadi dikerjakan. Jadi itu nanti ada di beberapa dokumen, nanti akan kami bagikan. Kemudian yang sifatnya artefak, kita banyak menemukan salah satunya ada koin Belanda. Kemudian ada beberapa vas gitu ya, ada selongsong peluru, ada banyak, ada termasuk tulang-tulang seperti itu ya. Dan itu kami serahkan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur untuk disimpan dan nanti dikelola lebih lanjut. Jadi semua temuan ini tidak serta-merta kita simpan sendiri atau kita buang gitu ya, tapi kita koordinasikan dengan BPJB Jawa Timur. Siap. Oke, selanjutnya Bunda, siapa saja pihak yang terlibat untuk melakukan rehabilitasi kawasan Benteng Pendem di Ngawi? Pihak yang terlibat menurut saya ini sangat multisektor gitu ya, karena dari segi aset sebenarnya benteng ini masih dimiliki oleh Kementerian Pertahanan. Dalam hal ini untuk Ngawi itu di bawah Yon Armet 12 Ngawi. Yon Armet 12 Ngawi. Ya. Siap. Kemudian tapi yang menginisiasi untuk direhabilitasi ini adalah dari pemerintah Kabupaten Ngawi, gitu ya. Termasuk nanti wacana yang akan mengelola ini adalah dari pemerintah Kabupaten Ngawi. Jadi sektor yang terlibat mulai dari pemerintah Kabupaten Ngawi, itu instansi dinas yang terlibat mulai dari Dinas Pariwisata, Bapeda, Dinas PU gitu ya. Bahkan dari pihak Pak Bupati sangat concern. Kemudian juga didukung baik dari Kejaksaan Negeri, kemudian dari kepolisian ya, Polres setempat itu mendukung untuk keamanan dan kelancaran proses ini. Di luar pihak selain yang ada di Ngawi, sudah banyak universitas juga yang mendukung untuk membantu penelitian gitu ya. Ada dari Petra, kemudian beberapa penelitian dari Balai Arkeologi Yogyakarta juga tertarik untuk setelah gaungnya Benteng Pendem ini terdengar luas, tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam. Kemudian yang utama juga kami didukung dengan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, karena di setiap pelaksanaannya kita selalu berkoordinasi agar kegiatan pemugaran atau rehabilitasi yang kita lakukan masih dalam ranah memenuhi ketentuan bangunan cagar budaya. Oke, selanjutnya Bunda, apakah ada kendala selama pekerjaan rehabilitasi Benteng Pendem tersebut? Kendala sebenarnya tidak ada kendala yang terlalu berat gitu ya. Mungkin hanya di awal. Sebenarnya kendala di awal itu karena kan kawasan benteng ini kalau masyarakat tahu itu kan istilahnya kawasan mistis gitu ya. Jadi mungkin kendala di awal kami perlu koordinasi terkait untuk persiapan mobilisasi. Koordinasi dengan pihak paranormal atau dengan pihak Forkopimda setempat, Bunda? Dua-duanya koordinasi dengan termasuk paranormal juga. Termasuk dengan paranormal, karena gitu, ketika kita ingin menghilangkan beberapa pohon besar di situ, nah itu sepertinya ada. Itu juga suatu tantangan. Itu tantangan, itu tantangan. Nggak semuanya bisa. Siap, Bunda. Termasuk kendala di awal tukang-tukang itu kan banyak yang, ya ini percaya nggak percaya gitu ya, banyak tukang yang merasa kurang cocok, terganggu untuk kerja di sana. Tapi kalau untuk dengan Forkopimda,
menurut kami sudah banyak dibantu ya oleh beberapa pihak yang tadi sudah saya sebutkan untuk keamanan dalam pelaksanaan konstruksi di benteng ini, termasuk dukungan penuh dari Yon Armet 12 selaku pengelola benteng pendem saat ini. Siap. Selanjutnya, Bunda, bagaimana respon daripada masyarakat sekitar untuk ikut melestarikan, sedangkan posisi benteng pendem ini saat ini kan lagi dipugar, lagi ada pekerjaan. Koordinasinya dengan masyarakat sekitar beserta Forkopimda dengan satuan kerja dan penyedia jasa semacam apa, Bunda? Monggo. Ya, jadi koordinasinya dengan masyarakat, kalau apresiasi masyarakat ya, ketertarikan masyarakat untuk berkunjung ke benteng ini sebenarnya sangat besar. Sangat besar. Jadi waktu itu memang kita terapkan kebijakan pada saat rehabilitasi benteng ini, memang seyogyanya kawasan benteng pendem ini ditutup. Jadi sementara waktu, karena kan itu untuk keselamatan pengunjung juga. Tapi kemudian beberapa kali memang sempat warga ini walaupun sudah ada kayak gitu tetap aja pengen datang ke benteng ya. Akhirnya kita coba memberikan zonasi pembatasan. Jadi untuk area-area yang belum kita kerjakan boleh itu dikunjungi oleh masyarakat. Jadi secara segmented gitu ya. Tapi pada akhirnya ketika semua kawasan ini sudah kita rehabilitasi, masyarakat mungkin hanya bisa di luarnya saja. Dan alhamdulillah masyarakat masih mau memahami ya hal ini. Seperti itu. Tidak ada suatu kendala ya, Bunda ya? Tidak ada. Hanya yang kendalanya bukan itu. Masyarakat selalu menanyakan kapan ini selesai, kapan jadi. Sehingga sebenarnya kami kena target ya insya Allah Desember itu sudah selesai. Sehingga awal tahun itu sudah bisa dibuka untuk masyarakat. Pertanyaan terakhir, Bunda, bagaimana koordinasi antara satuan kerja bersama dengan pihak penyedia jasa? Berikut pengawasannya seperti apa, Bunda? Kalau koordinasi ya yang pasti kita akan selalu melakukan pengendalian ya, pengawasan. Tiap minggu kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi setiap minggu. Kemudian secara berkala kita juga selalu menggandeng atau mengajak BPCB untuk terjun ke lapangan. Tidak hanya BPCB, secara berkala juga ada kunjungan dari misalnya Badan Arkeologi dari Yogyakarta. Mereka ingin mengetahui apakah sudah sepanjang ini kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan masih sesuai dengan ranah ketentuan cagar budaya. Dan itu koordinasinya seperti itu. Tapi kalau koordinasi teknis internal penyedia jasa dengan kami setiap minggu kan ada laporan yang harus disampaikan. Seperti itu. Seperti itu ya, Bunda. Terima kasih banyak, Bunda. Cukup baik. Terima kasih Abah Tindik TV atas kesempatannya. Untuk masyarakat Ngawi, mohon bersabar terkait dengan adanya pekerjaan rehabilitasi benteng pendem ini. Sampai dengan insya Allah akhir tahun 2022 akan selesai. Dan kedepannya benteng pendem ini insya Allah akan menjadi suatu tujuan wisata yang viral. Tidak hanya viral, jadi yang selama ini fungsinya hanya untuk benteng pertahanan dan museum yang belum terlalu optimal. Kedepannya akan ada beberapa aktivitas ekonomi di dalamnya dan juga aktivitas wisata yang lebih bervariasi. Dan kami juga berharap ketika benteng pendem ini selesai dilaksanakan rehabilitasinya, kami memohon dukungan kepada masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menjaga kelestarian dan kebersihan kawasan benteng pendem. Salam sehat, salam Abah Tindik TV.